Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum membahas bab yang ketiga, fi ikhtiarimi wal ustadi wa syariki wasab. Sebelumnya marilah kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dan pada guru-guru kita. Ala hadinah salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malahadati mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina. Faslun fi ikhtiaril ilmi wal ustadi wa syariki wa tabati. Pasal yang ketiga, atau bab yang ketiga dari kitab kajian kita Ta'limul Muta'alim, yakni memilih ilmu, memilih guru, teman, dan ketabahan di dalam berilmu atau tabahan dalam menuntut ilmu. Ya. Bukan yang bahil li talibil ilmi ayakhtara fi kulli ilmin asanahu wa ma yahtaju ilahi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilahi fil mali wa yuqaddimu ilmat tauhidi wa ya'rifullahu ta'ala bidalil. Bagi pelajar seyogyanya memilih ilmu itu hendaklah memilih mana yang terbagus dan yang dibutuhkan pada kehidupan agamanya pada waktu itu, pada saat ini. Lalu untuk waktu yang akan datang. Nah, hendaknya yang didahulukan apa? Wa yuqaddimu ilmat tauhid wa yuqaddima ilmat tauhid, yakni mendahulukan ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ini untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Berikut nanti lengkap dengan dalil-dalilnya. Maka pertama kali kalau kita mencari ilmu itu ya ilmu tauhid. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah, maka nanti akan dipermudah untuk segalanya. Nah, selanjutnya kenapa alasannya? Fa inna imanal muqallidi fa in kana sahihan. Sebetulnya imannya orang yang taklid itu ya sah. Sebetulnya sah. Jadi sudah sah. Tetapi nanti akan kita berdosa manakala kita tidak mau mencari dalilnya. Jadi harus seorang siswa, seorang pelajar ini harus tahu dalilnya. Mencari dalil bahwa keesaan, ketauhidan Allah ini tentunya di mana ya? Tentunya kita harus mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Al-Quran ini tidak hanya sekedar dibaca, kalau sudah kita bisa membaca, sebaiknya kita juga mempelajari, mencari-cari tafsir pada orang-orang yang sudah
berilmu tentunya, tidak hanya sekedar ada buku dibaca, oh tafsirnya begini, tidak. Ini nanti di bawah ada syaratnya harus bagaimana seorang siswa. Nanti bab berikutnya, pembahasan berikutnya nanti adalah cara memilih guru. Nah, kemudian wa yakhtarul atiqa dunal muhdasati, dan memilih ilmu yang kuno atau ilmu lama, bukan ilmu yang baru-baru. Artinya di sini dapat kita peroleh penjelasan ilmu hasil ijtihadnya para ulama terdahulu. Jadi tekunilah ilmu kuno, bukan ilmu yang baru saja ada. Awas di sini jangan sampai terkena pengaruh perdebatan yang tumbuh subur setelah habisnya ulama. Jadi ulama-ulama terdahulu ini masih teguh menjalankan ijtihad yang begitu sangat hati-hati, sehingga kehati-hatian mereka inilah maka yang patut kita teladani. Jadi ulama-ulama besar banyak yang kita teladani. Sebab kalau ilmu-ilmu yang baru ini akan menjerumuskan seorang pelajar nanti. Ya dari mengenali ilmu fikih, apalagi ilmu fikih ini banyak sekali perdebatannya. Jadi kalau berdebat atau pertentangan terhadap ilmu-ilmu yang baru, ini nanti hanya menghabiskan sisa umur kita, menghabiskan energi yang cukup banyak. Maka di sini di pasal 3 ini juga dijelaskan syarat-syarat memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadi. Adapun memilih guru, fayambaghi sebaiknya ayukhtarul a'lama, memilih orang yang lebih alim, a'lama, wal aura'a, dan yang wirai. Apa sih wirai itu? Seorang ulama, seorang yang mampu menjaga dirinya dari perkara subhat saja dijaga. Ini salah satunya orang wirai itu. Perkara subhat, apalagi perkara haram. Wal asanna, dan yang lebih tua. Jadi orang yang sepuh ini patut kita jadikan guru. Sepuh, wirai, alim, ini yang kita jadikan guru. Ya. Kalau melihat fenomena sekarang, ya, sekarang ini ya banyaknya media massa yang begitu hebat, begitu gencarnya, belum lagi sosial media. Orang tidak tahu itu orang model apa, tiba-tiba nulis, apalagi difasilitasi oleh Google. Terus kita ngambil saja tanpa ada dasar kitab lama, ilmu-ilmu yang lama, ini juga bahaya. Makanya kita harus jelas. Guru kita ini harus jelas, memilih ini harus satu yang alim, wirai, hasan tua. Seperti halnya kamakhtaro Abu Hanifah.
Ya. Seperti Abu Hanifah, ya. Setelah lebih dulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan kepada Hamad bin Abu Sulaiman. Jadi hina idzin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli wa tafakuri. Setelah berangan-angan, setelah berpikir keras, maka Abu Hanifah memilih seorang guru Hamad bin Abi Sulaiman. Ini. Beliau berkata, Abu Hanifah ini berkata, wajatu saikon wakuron soburon. Beliau saya kenal sebagai orang tua yang berbudi pekerti luhur, berdada lebar, serta penyabar. Ya, berdada lebar ini arti orangnya terbuka, sabar. Beliau berkata lagi, sabattu inda Hamada ibni Abi Sulaiman. Saya mengabdi di pangkuan Hamad bin Sulaiman. Dan ternyata saya pun makin berkembang. Wa nabatu wa qala rahimahullah sami'tu hakiman min hukamai samarakot qala. Nah, ini. Jadi Abu Hanifah ini dasar pertimbangannya ketika memilih guru. Maka patut kita tiru sebagai seorang pelajar, seorang yang kemudian waqala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sami'tu ini setelah kita memilih guru kita bermusyawarah ya, musyawarah di syarat-syarat guru yang dipilih kemudian kita bermusyawarah qala rahimahu sami'tu hakiman min hukamai Samarkan itu qala inna wahidan sungguhnya ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah mencari ilmu. Min talab batil ilmi sawaroni, ada seorang pelajar yang mengajak musyawarah padaku fitolibin tentang mencari ilmu. Wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi wa kadza yang bahi ayyusawira fi kulli amrin. Jadi saya mendengar ini kata Abu Hanifah, salah seorang ahli hikmah dari Samarkand berkata, ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah mencari ilmu, sedang ia sendiri telah bermaksud ke
ke Bukhara. Bukhara itu ya Cina ini sekarang. Belajar di sana. Demikianlah maka seharusnya pelajar suka bermusalah dalam hal yang dihadapi, karena Allah memerintahkan Rasulullah agar bermusyawarah dalam segala hal. Toh tiada orang lain yang lebih pintar dari beliau dan masih diperintahkan bermusyawarah hingga urusan rumah tangga beliau sendiri. Jadi sekelas Rasulullah itu saja setiap ada sesuatu bersih bermusyawarah. Padahal apa yang didhawuhkan Rasulullah itu jelas menjadi sebuah hukum, sebuah keputusan. Maka ya ini tetap sekelas apapun orangnya, ini wajib hukumnya untuk memusyawarahkan segala sesuatu. Tidak boleh, aku ngarep memutuskan sendiri, tidak. Semuanya dimusyawarahkan. Ya inilah, apalagi dalam hal mencari ilmu, dalam hal apapun sebelumnya. Ini tidak hanya sekedar dalam mencari ilmu, tapi di semua kegiatan, semua perilaku kita yang sekiranya perlu pendapat orang lain, di mana kita harus melibatkan banyak orang, ini tetap kita bermusyawarah. Nah, jadi Sayyidina Ali pernah berkata, tiada seorang pun yang rusak karena musyawarah. Ada dikatakan satu orang utuh setengah dan ada orang tak berarti. Ini artinya orang-orang yang jadi dalam bermusyawarah itu orangnya ya macam-macam. Ada yang misalnya ke utara, ke selatan, maka perlu ini ada satu keputusan untuk bisa menjadi satu. Nah ini, kemudian berikutnya adalah sabar dan tabah dalam belajar. Ya. Sabar dan tabah di dalam belajar. Ini. Wa'lam benar. Sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa melakukan. Sebagaimana syair, segala sesuatu maunya tinggi yang dituju, tapi jarang hati tabah diemban orang. Artinya yang namanya sabar itu paling sulit. Jadi ada dikatakan keberanian adalah sabar sejenak. Maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar pada sang guru dalam mempelajari suatu kitab, jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna. Artinya belajar tuntas. Jadi tidak hanya sekedar poin-poinnya saja, tapi belajar tuntas ini sudah sejak ribuan tahun yang
ratusan tahun yang lalu sudah jadi misalnya belajar ilmu fikih, contoh misalnya bab toharoh. Kalau belajar satu bab ini harus selesai, Maka sejak awal ini sudah didawuhkan oleh Ar-Zarnuji dalam Alimul Muta'alim ini, belajar ini harus tuntas. Ya. Ayas butau wayas birong ala ustadi, sabar dan ala kitabin, dan pada kitab. Hatta layat rukahu abtarong ala fanin. Jadi inilah belajar tuntas. Hatta layastahila bifanin akhor. Nah, jadi jangan sampai ditinggal sebelum sempurna. Dipelajari dalam satu bidang ilmu, jangan sampai berpindah bab atau fan. Hatta la yastaghila bifanin akhor qabla ayyut final awal. Ayut kinal awal. Jangan sampai pindah sebelum memahami benar-benar. Dan jangan juga dalam belajar jangan sampai berpindah selain daerah ke lain daerah kecuali karena terpaksa. Ya, contohnya fenomena sekarang kan ya banyak terjadi pula ya. Saya anak pindah-pindah sekolah, sering pindah, itu tidak akan jadi, tidak akan dapat ilmu. Terus pindah-pindah guru, apalagi pindah-pindah guru, ya tidak tuntas. Nah, ayan hatta layan takila ila baladin akhor fi ghairi daruratin. Nek ora nek darurat, kalau ndak ada darurat ya jangan pindah. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa syulu qalba wa yudayyi'ul awqati wa yu'dhil mu'allim wa yu'dhil mu'allim. Sebaiknya pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa. Benar. Dan jangan sampai berpindah ke lain daerah kecuali darurat. Kalau hal ini dilanggar dapat membuat urusan jadi kacau balau. Itu mana awqati yufarikul umuran. Hati tidak tenang. Jadi wasilul qalba wa yudayyul awqat. Waktu terbuang, melukai hati sang guru. Wa yu'dhil mu'allim, dan melukai hati seorang guru. Jadi anak-anak sekalian, para pelajar, jadi mencari ilmu itu harus tuntas di suatu tempat. Jadi tidak, misalnya kalau sekarang di era modern kan sudah ada sistem klasikal, ya, sistem kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah ini ya harus tuntas, misalnya cukup di ibtidaiyah baru melanjutkan lagi ke sanawiyah atau SD, SMP
Nah, aliyah ini SMA, sekolah menengah atas ya. Atau di istilah di diniahnya di madrasah ya aliyah itu harus tuntas. Maka tidak boleh pindah-pindah. Dan ilmu yang dipelajari ini hendaknya beruntun. Artinya sesuai tingkatannya. Nah, kalau tidak wa yu'dzil mu'allima, melukai hatiku. Wa yudayyi'ul awqat, waktu pun banyak yang terbuang. Ya ndawakne umur tok banyak waktu tersia-sia. Nah, ini sebetulnya bisa dipetik pelajaran bahwa mencari ilmu ini harus continue atau berurutan lah paling tidak. Wayambagi, dan sebaiknya pelajar selalu wayambagi ayasbiro aman. Wayambagi ayasbiro aman turidu nafsuhu wahawahu. Sebaiknya pula pelajar selalu mempunyai kesabaran hati dalam mengekang hawa nafsunya. Hawa nafsu ya keinginan itu namanya hawa nafsu, keinginan pribadi. Nah, ya di sini ya keinginan apapun, baik itu yang halal maupun yang haram, maupun yang sifatnya subhat. Nah, justru ada lagi perkara yang jaiz, boleh. Perkara yang boleh ini bisa juga menjadi wajib, bisa juga menjadi haram. Nah, maka harus diingat, bolehnya itu boleh haram atau halal, ini harus. Contohnya ngombe kan oleh, contoh barang yang diperbolehkan. Minum itu kan boleh. Nah, tapi yang kita minum itu apa? Minuman segar, dingin, halal, haram, ini harus kita lihat. Maka inilah hawa nafsu kita ini harus mampu kita kekang. Seperti syair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'un kullin hawan sari'un hawani. Hawa nafsu itu hina. Hawa nafsu itu hina. Tiap jajahan atau berarti kesalahan si hina. Artinya orang yang dikuasai nafsu ini akan bersifat hina, maksudnya. Juga hati kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Jadi sabar setiap bencana yang kita dapati. Nah, inilah maka sebetulnya ada pernah di dalam mencari ilmu ini Sayyidina Ali bin Abu Thalib Karramullah wajhah ini pernah menyampaikan berpendapat dalam sebuah syairnya yang cukup
fenomenal. Di situ dirangkum ada 6 hal apabila kita pengen berhasil di dalam menuntut ilmu. Seperti syair, ala la tanalul ilma ilmin bisyitatin sa'umbi ka'am majmu'iha bibayani dukain wa khirsin wasdibarin wa bulkhadin wa irsyadi ustadi wa taulis zamani. Jadi intinya ingat bahwa tidak bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 senjata. Illa bisitatin, kecuali 6 perkara atau senjata. Untuk lebih jelasnya semua, yang pertama dukain. Limpat atau cerdas. Wa khirsin wasdibarin wa bulghatin. Cerdas, sabar, lobo. Lobo itu apa ya? Lapang dada ya. Dan punya bekal. Ini kalau bekal ini bisa materi. Nah, kalau materi ya, kalau kita punya ya bawa duit. Kalau enggak ya cukup sarapan dari rumah. Sehingga ketika kita belajar di tempat itu, kita tidak memikirkan bagaimana nanti untuk beli makanan. Maka dukain wa khirsin wasdibarin wa bulghatin. Wa bulghatin itu duwe sangu manane. Nah, duwe sangu. Jadi ya lek ranti duit ya dari rumah bawa bekal itu. Wa irsyadi ustadi, dan seorang guru yang mau membina, artinya mengarahkan. Nah, yang terakhir 6 perkara itu watulis zamani, dan lamanya waktu yang lama. Itu ora enek ceritane golek ilmu sedidik terus langsung iso. Maka mencari ilmu itu waktunya harus cukup panjang, tidak hanya sekedar Nah, kemudian wa makhtiyarus syariki. Ini adapun memilih teman. Jadi memilih ilmu, guru, sekarang memilih teman. Fayambahi, sebaiknya ayakhtarul mujidda, memilih teman yang tekun, ya, mujiddah itu. Wal wara'a, lan
dan yang wirai. Wa sahibat tab'i mustaqim. Wa sahibat tab'il mustaqim. Berniat jujur serta mudah memahami masalah. Wal mustaqimi wal mutahimi. Jadi memilih teman itu yakni yang tekun, terus warok wal waro'a, wasahibat tab'il mustaqimil wal muntahimi. Bertabiat jujur serta mudah memahami masalah. Ya, golek kanca aja sing kanca. Terus menghindari orang pemalas. Wa yafirru minal kaslani. Yafirru itu lari atau menghindari ya. Konteksnya menghindari. Minal kaslani. Jadi kaslani. Jadi menghindari teman yang malas. Nah, sekarang antara yang malas dengan yang tekun itu hampir tidak ada bedanya. Orang tekun bisa jadi malas itu sekarang banyak gara-gara HP itu. Gara-gara HP. Sebenarnya itu sebuah alat elektronik apabila kalian sekarang kan banyak kitab-kitab kuno yang sudah dibentuk digital, di situ kamu tinggal ngunduh, tinggal baca. Ya, mestinya seperti itu. Nah, banyak di situ kitab-kitab yang sudah di kitab-kitab lama. Contoh misalnya kitab Nahwu Shorof, kitab Al-Jumhuriyah Al-Muriti, Alfiyah, itu tentang mempelajari tentang gramatika Arab. Jadi di situ seandainya kalian pengen baca tulisan Arab ya harus belajar nahwu, kalau enggak ya enggak bisa. Diarani rofa ke piye, mudhaf ilah ke piye, isim makrifat, isim dan macam-macam ya kita enggak tahu kalau enggak belajar itu. Milih teman. Jadi wal mu'tili dan penganggur. Wal miksari lan akeh omongi. Akeh ngomong. Utawa sing wong kecangkeman. Bahasa sing ngetren itu kecangkeman. Wong kok kecangkeman. Apa titik-titik gampang ngomong iki jenenge kecangkeman. Wong Jawa ngarani kenyeh. Nah, jadi wal miksari wal mu'tili seneng nganggur ya. Pokoke males, jenenge gandengane males. Otomatis wong seneng nganggur. Wal miksar, wal mufsidi lan demenane tukang rusak-rusak atau suka mengacau. Suka mengacau. Wal fattani dan gemar fatana yufatinu fitanun fitnatun ya.
wal fatani lan tukang wong fitnah. Ya. Seneng fitnah. Atau bahasa sekarang sering gawe berita hoax. Jadi inilah cara memilih teman, paling tidak ada beberapa hal itu. Jadi yang baik, saya ulangi, adalah memilih teman yang tekun, warak, jujur, serta mudah memahami masalah, mengingkari atau menjauhi orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka ngaco, gemar memfitnah. Ini harus kita hindari. Dikatakan dalam sebuah syair, nganil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi wa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana khairin fa qarinhu tahtadi. Jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya. Banyak orang soleh menjadi kandas sebab mengacau, ya, mengganggu saudaranya. Ya, mengganggu saudaranya. Inilah tashab kaslane fi khol. Saya ulang ya. Nganil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina fil muqarini yaqtadi wa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jangan bertanya kepada siapa. Jangan bertanya siapakah dia. Saya ulang. Jangan bertanya siapakah dia. Cukup kau tahu, oh itu temannya. Karena siapapun dia mesti berwatak seperti temannya. Artinya begini. Orang itu tinggal temannya, lek temane api biasanya ya api, lek temane contoh sing paling gampang, satu kelompok itu lek golongan itu kang misuh ya akhirnya bisa kabeh. Golongan pemalas, ya pemalas kabeh. Golongan wong nyekel HP ya sing kok mek uwi-uwi HP tok. Nah, saya teruskan. Wan syidat lan diwacakne syair padaku la taskabil kaslana fi halatihi kam solihi bi fasadil akhara yafsudu atwal balidi ilal jalidi syariatan kal jamri yudau fil marramati fayahmudu. Ya. Jangan kau temani si pemalas. Hindari segala halnya. Banyak orang soleh menjadi kandas sebab mengganggu saudaranya. Kalau cari teman, jadi harus menghindari tadi si pemalas. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sebetulnya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci.
dalam keadaan suci. Hanya kedua orang tuanya lah alal fitratil Islam, dalam keadaan suci tauhid Islam. Ila an na'abuhu Yahudian ya yuwawidan nihi wa yunasiranihi wa mujisanihi. Jadi hanya kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya pengaruh orang tua ini penting. Pengaruh orang tua ini penting. Ada kata hikmah dari bahasa Parsi, ya robat bat tarbuda zamarin bat bihakin dati barikillahi somat, ya robat arot tarosi wa jahimi, ya roniku kirota yabi naim. Ini orang bahasa Persia. Teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular yang bahaya. Deling-eling, teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular yang berbahaya. Demi Allah yang maha tinggi dan maha suci, teman buruk membawamu ke arah neraka jahim. Teman bagus mengajakmu ke surga naim. Hendaklah nanti kita ini berteman ya, dengan orang-orang yang tadi, yang warok, ya, yang tekun, mempunyai watak yang lurus dan gampang memahami, artinya mampu dengan cepat memecahkan masalah. Dan harus dihindari orang yang malas, ya. Tadi orang yang malas, nganggur, terus orang yang banyak bicara atau kecangkeman, ya, orang yang sering rusak-rusak atau jahil, ya. Nek bangku dicoreti, ya, nek meja dikeplaki, digepuki, dan penyebar fitnah atau sering membuat berita bohong. Ini anak-anak sekilas bab 3. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, barokah. Ada kesalahan dari saya sendiri, kalau ada kebaikan memang semata-mata dari Allah. Jadi bab yang keempat itu faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Jadi siapa saja yang ilmu apa saja yang harus diagungkan, dan di bab 4 silahkan nanti disimak di bab berikutnya. Saya kira untuk hari ini bab 3 sudah saya anggap cukup. Nanti lebih jelasnya silahkan baca lebih detail dari penjelasan kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Besar Burhanul Islam Az-Zarnuji. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.